Nah, begitu dirapatkan Pancasila, Bung Karno sudah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sepakat, tapi ada yang tidak sepakat. Siapa? Adalah kelompok-kelompok Islam yang pengen lebih jelas keislamannya. Maka kemudian ini nggak cocok, harus lebih jelas, jangan ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah, kalau kamu mau Indonesia ini jelas keislamannya menurut antum, jadi gitu kata Bung Karno. Udah bikin sendiri aja deh, tak kasih rapat, kalian rapatkan maunya apa nanti tuh yang kurang itu. Dikasih rapat nggak selesai-selesai, malah pada ribut. Akhirnya keluarlah kalimat dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Nah, ketika ditambah kalimat itu dari timur nggak mau nerima, dari Irian, dari Batak nggak mau terima, dari Bali nggak mau terima. Kita ini berjuang bersama, dari dulu bangsa ini berbeda-beda. Kenapa sekarang kemudian aku sudah terima berkat rahmat Allah, ya enggak apa-apa, tapi kalau kemudian kalian ini nanti kalian akan bikin peraturan semua harus begini, enggak, kami enggak terima. Akhirnya rapat kacau. Akhirnya Bung Karno, ya sudah, saya sudah nggak bisa mikir lagi, daripada aku nanti pusing karena ini urusan agama, saya nggak punya kewenangan. Datanglah kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan kebetulan di sini ada putranya Kiai Wahid Hasyim, udah sana pulang sana beserta rombongan, minta saran Kiai Hasyim, wong ulama paling pinter Kiai Hasyim. Maka rombongan dipimpin Kiai Wahid pulang ke Jombang. Di Jombang Kiai Wahid bilang sama bapaknya, Pak, ini semua orang ribut tentang Pancasila karena katanya nggak pas dengan Islam. Nah, kalau nanti ada yang nambah 7 kata dalam Piagam Jakarta, kalau ini diadakan tetap, nanti bangsa ini yang sudah jelas nolak itu Timur, Tengah dan Barat. Oh ya sudah, kalau gitu nak, kemerdekaan itu kemaslahatan, perpecahan itu adalah apa? Mafsadah, maslahat dan mafsadah. Sudah tunggu ya 3 hari, aku tak puasa. Maka untuk memutuskan itu Kiai Hasyim puasa 3 hari. Selama 3 hari menghatamkan Quran dan membaca Fatihah. Dalam setiap Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350.000 kali. Udah nggak usah pakai nanya, nggak usah pakai biasa aja. Ulama itu begitu. Terus kemudian setelah selesai puasa 3 hari, malam istikharah. Istikharah cuman 2 rakaat Kiai Hasyim, cuman rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Terus kemudian tidur, sebelum tidur akhir surat Kahfi dibaca. Nih kok apa, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya 11 kali. Terus tidur. Pagi-pagi anaknya dipanggil, nak sudah apa ya Bapak, sudah Pancasila sudah betul secara syar'i, hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Nah, kemanusiaan itu jelas ada di dalam Al-Quran. Nah, terus persatuan ya ada, tadi disebut wa'tasimu. Nah, yang keempat ini yang jelas-jelas Islam. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa ini mau dibangun dalam sistem demokrasi, dalam pemerintahan milik bersama. Karena ini pemerintahan akan dalam demokrasi dan milik bersama, maka semua harus bertanggung jawab. Kalau sekarang yang ada adalah kawula Gusti, raja dan hamba, itu nggak bisa dalam sistem bersama kayak begini, karena raja punya kekuasaan absolut untuk minta kepada hamba. Nah, yang mampu membuat sistem agar bersama bertanggung jawab secara bersama hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka ulama-ulama dari dulu, bahkan para wali sudah menyiapkan itu semua, menghilangkan kata raja dan hamba dengan kalimat ro'iyah, yang di sini diadaptasi dengan kalimat rakyat. Satu-satunya bangsa di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah ke dalam bahasa negaranya hanya Indonesia. Satu-satunya di dunia yang bisa mengambil ro'iyah menjadi kalimat rakyat hanya Indonesia. Maka kerakyatan adalah
kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh hikmah, diajarkan Quran. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, semua harus dimusyawarahkan. Ini pelajaran Al-Quran. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Kalimantan, bukan, ini bahasa dari Al-Quran, bahasa Arab. Dalam perwakilan, al-wakil juga bukan bahasa sini, wakil itu bahasa sana. Kalau orang melihat Pancasila yang sudah jelas-jelas ro'iyah dan menjadi rakyat, tetap tidak melihat bahwa Pancasila ada unsur Islam, mungkin orang ini sedang buta hatinya. Mungkin tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Mungkin wajine sik kurang dawa. Lho, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu bahasa apa? Kok kamu katakan itu bukan bahasa Islam? Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bahasa apa? Nah itu loh, maka Kiai Hasyim sudah hapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Maka kemudian Kiai Bagus Hadikusumo mendapat pesan itu dari Muhammadiyah, langsung mensepakati, ya sudah, saya nderek sami nawato pada Kiai Hasyim. Semenjak itulah kemudian Pancasila yang disepakati Kiai Hasyim ditetapkan oleh rapat terakhir anggota BPUPKI yang menjadi landasan ideal, landasan negara Republik Indonesia.